Maka yang terjadi adalah siapa lagi tempat kita berlindung, tempat kita minta ayomi. Karena penegak hukum adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ketika penegak hukum itu sendiri yang mengancam dan di tangan dia pula lah proses hukum, maka secara paradigmatik ini sangat berbahaya sobat era sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin menguber berita dan mengulasnya soal tuding Kapolda sebar fitnah, polisi ancam Munarman, itu bisa dipidana. Sebagaimana dilansir oleh suara.com. Suara.com. Polda Metro Jaya mengingatkan Front Pembela Islam FPI tidak mengutarakan berita bohong terkait kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar Khusus Pengawal Rizik Syihab saat peristiwa berdarah di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan ada ancaman pidana bagi pihak FPI yang menyatakan bahwa Laskar Khusus Pengawal Rizik tidak dibekali senjata api. Sebab Yusri mengklaim bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat bahwa senjata api tersebut merupakan milik Laskar Khusus Pengawal Rizik yang tewas tertembak. Jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nanti, kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 8 Desember 2020. Yusri berujar, penyidik telah mengantongi bukti-bukti yang mengutamakan bahwa senjata api tersebut benar milik Laskar Khusus Pengawal Rizik. Meski mengklaim memiliki bukti, Yusri berdalih akan membeberkannya setelah proses investigasi rampung. Saya pertegas di sini bahwa penyidik sudah kumpulkan bahwa senjata api kepemilikan pelaku yang melakukan penyerangan. Nanti kita akan jelaskan lagi. Ini sedang dikumpulkan. Investigasi nanti akan disampaikan kalau sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada, katanya. Saling klaim. Dalam peristiwa berdarah yang menewaskan 6 Laskar Khusus Pengawal Rizik, polisi sebelumnya menunjukkan 2 senjata api sebagai barang bukti. Senjata api itu disebut digunakan oleh Laskar Khusus untuk menyerang anggota polisi saat melakukan pengintaian terhadap rombongan Rizik. Bahkan, polisi menyebut Laskar Khusus Pengawal Rizik sempat melesatkan tembakan 3 kali hingga mengenai mobil anggota. Asli ini senjata api, ada 3 yang sudah ditembakkan. Hasil awal kelompok yang menyerang ini diidentifikasi adalah Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi penyidikan, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran. Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum FPI Munarman menyebut Kapolda Metro Jaya telah menyebarkan fitnah dan memutarbalikkan fakta. Dia mengklaim bahwa Laskar Khusus Pengawal Rizik tidak pernah dibekali dengan senjata api. Bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu, kata Munarman dalam konferensi persnya di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Senin 7/12. Munarman menyebut FPI tidak membekali Laskar dengan senjata api lantaran terbiasa berhadapan dengan tangan kosong. Munarman juga membantah jika Laskar Khusus Pengawal Rizik dituding melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap anggota polisi. Jadi, fitnah dan ini fitnah luar biasa. Pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan, ujarnya. Berkenaan dengan itu,
Munarman juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah punya akses untuk mendapatkan senjata api, sehingga dia meminta senjata api yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian itu mesti dicek keasliannya, dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Jadi bohong sama sekali. Apalagi di anggota kartu FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senpi, bahkan bahan peledak. Itu dilarang. Jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah pungkasnya. Ya, Sobat Era sekalian, saya cukup prihatin ya membaca ini. Kenapa prihatin? Begini, sekali lagi yang kita cari haruslah kebenaran, bukan pembenaran. Termasuk juga kebenaran mengenai pistol tersebut. Jadi kalau kita mau membedah sedikit kasus ini, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama adalah, benarkah Laskar FPI tersebut memiliki atau membawa pistol? Bahkan sudah ditembakkan 3 peluru. Itu satu. Harus diinvestigasi. Sekali lagi, harus oleh tim independen. Jangan oleh pihak yang berkepentingan atau bahkan pihak pelaku. Yang kedua adalah, benarkah Laskar FPI membawa senjata tajam? Sebagaimana kita ketahui dalam press conference ada pedang samurai dan ada celurit. Benarkah itu senjata dari pihak FPI? Kenapa ini penting? Untuk diklarifikasi terlebih dahulu, kalau benar bahwa kebiasaan Laskar FPI adalah tangan kosong, begitu Sobat Era sekalian, maka sungguh itu bukan perkelahian. Kalaupun ada perkelahian, menjadi perkelahian yang tidak seimbang. Kalaupun misalnya ada upaya untuk menyerang petugas dengan tangan kosong seperti itu dan petugas menembakkan pistolnya, itu sungguh sebuah perkelahian yang sangat tidak seimbang dan tidak selayaknya petugas melakukan itu. Itu satu pikiran. Jadi bukan sebuah fakta. Saya ingin mengungkapkan satu skenario. Skenario yang kedua adalah, misalkan senjata api tersebut tidak dimiliki oleh Laskar dan Laskar FPI hanya berbekal pedang dan celurit misalnya, maka itu pun menjadi pertanyaan bahwa perkelahian atau bentrok itu tidak seimbang juga karena petugas menggunakan pistol. Yang kita tidak tahu dan sampai sekarang belum tahu adalah berapa sesungguhnya jumlah petugas yang bentrok atau dalam insiden dengan FPI tersebut. Kalau pihak FPI kan sudah diberitahukan ada 10 orang jumlahnya dan 6 diantaranya tewas. Nah, itu skenario kedua. Skenario ketiga adalah, benar bahwa Laskar FPI membawa celurit, pedang, lalu juga pistol, sebagaimana di press conference-kan oleh Polda Metro Jaya. Kalaupun itu benar dan diterima sebagai sebuah kebenaran, maka pertanyaannya adalah, apakah dalam insiden yang menggunakan senjata tersebut, yang menggunakan celurit dan pedang tersebut, itu petugas telah menggunakan protap yang baik, yang dalam istilahnya adalah tegas dan terukur. Karena jangan lupa, berarti hanya 2 orang yang membawa pistol, dan pistol itu hanya, mohon maaf dalam tanda kutip, hanyanya baru diledakkan 3 kali. Dan itu mengenai mobil, tidak mengenai petugas, karena tak ada satupun petugas yang luka. Termasuk juga jarak tembaknya, berapa jauh. Lalu bagaimana tembakan petugas membalas sehingga menyebabkan tewasnya, katakanlah, Laskar. Jadi apakah 3 kali tembakan itu bisa dianggap sebagai tembak menembak misalnya? Itu juga menjadi menarik. Lalu mengapa juga yang tewas itu 6 orang? Artinya di antara 6 orang tersebut ada yang tidak membawa pistol. Pistolnya kan cuma 2. Jadi seberapa jauh
jarak antara petugas dan Laskar FPI. Kalau jaraknya jauh, ancamannya belum nyata. Tapi kalau jaraknya dekat, maka yang menarik adalah kenapa tidak ada satupun yang terluka kalau jaraknya dekat. Ketika terjadi bentrok misalnya. Ini juga menjadi pertanyaan Sobat Era sekalian. Jadi, kalau kita ingin menganalisis kasus ini, Sobat Era sekalian, memang banyak pertanyaan. Saya tidak ingin mengatakan banyak kejanggalan, tapi banyak pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang menjawabnya memang harus sebuah tim independen yang tidak berpihak baik kepada FPI maupun kepada pihak kepolisian. Sehingga bisa membuat terang persoalan ini. Karena seperti yang saya singgung pada video sebelumnya, pada hari pertama kejadian, itu kedua belah pihak seolah-olah merebut panggung publik. Polda Metro Jaya, Kapolda didampingi oleh Pangdam Jaya, memamerkan senjata yang mengesankan seolah-olah dimiliki oleh kelompok kriminal yang baru saja dilumpuhkan oleh penegak hukum. Sementara Munarman, Sekretaris Umum FPI, dengan emosional mengatakan bahwa itu adalah fitnah ketika dikatakan soal kepemilikan senjata api. Jadi ada dua versi yang memang harus direkonsiliasi. Jadi sekali lagi, ada banyak pertanyaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bahkan saya mengatakan, katakanlah semua itu benar, membawa senjata api, membawa celurit, tapi tetap menjadi pertanyaan ketika 6 orang tewas oleh peluru petugas, sementara pihak dari Laskar FPI hanya menembakkan 3 peluru dan tidak ada yang mengenai petugas. Artinya jarak cukup jauh mungkin. Sementara bagaimana dengan kematian mereka yang tidak membawa pistol misalnya, hanya mengandalkan celurit atau pedang kalau memang mereka membawanya. Bukankah dalam konteks ini petugas sudah dibekali dengan semacam keterampilan untuk membela diri? Karena fungsi kepolisian itu adalah fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Jadi secara filosofi ya haram hukumnya dalam kondisi yang tidak terdesak untuk memuntahkan peluru yang akan meregangkan nyawa masyarakat sipil. Warga negara, terlebih warga negara tersebut tidak melakukan tindak pidana apa-apa. Jadi hanya pepet memepet mobil dan terjadi bentrok. Ya sama seperti perkelahian jalanan jadinya. Karena juga saat itu kita tidak tahu apakah petugas mengenalkan dirinya sebagai petugas. Tapi kalaupun mengenalkan dirinya sebagai petugas, mereka mau mengatakan apa ketika diketahui bahwa mereka adalah petugas? Kalau mereka misalnya pengen menangkap, mereka mengatakan kami dari kepolisian dan ingin menangkap. Tapi kalau tidak melakukan kejahatan apa-apa, tindak kriminal apa-apa, lalu menguntit, maka persoalannya adalah persoalan yang harus dijelaskan. Kenapa harus dikuntit sebagaimana video terdahulu atau sebelumnya? Nah, selain itu, Sobat Era sekalian, ada satu soal yang menurut saya sangat paradigmatik dan juga mengganggu. Ya. Mohon maaf dengan segala hormat kepada aparat keamanan yang pastinya banyak berjasa bagi keamanan negeri ini, pihak Polri yang pasti sudah banyak berbuat, dan semua komponen masyarakat juga sudah berbuat untuk bagaimana memelihara bangsa ini dengan posisi dan ya potensi masing-masing. Seorang polisi, dia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dia memegang pistol, bisa memenjarakan orang, menersangkakan orang, bukan karena dia hebat, tapi karena undang-undang, bahkan konstitusi memberikan kewenangan itu yang tidak bisa diberikan kepada komponen masyarakat lainnya. Kendati mungkin dia jagoan, dia pintar menembak dan lain sebagainya, bisa bela diri. Karena undang-undang tidak memberikan kewenangan atau kekuasaan. Tapi kewenangan dan kekuasaan itu harus dilakukan dengan cara proper, dengan cara yang justru tidak sebaliknya mengancam masyarakat atau warga biasa. Jadi kalau misalnya ada pernyataan bahwa perkataan Munarman tersebut bisa dipidanakan, memang bisa dari sisi hukum. Tapi saya kok berharap
hal-hal seperti ini tidak keluar dari penegak hukum. Karena kalau penegak hukum mengancam masyarakat sipil, ya, maka yang terjadi adalah siapa lagi tempat kita berlindung, tempat kita minta ayomi. Karena penegak hukum adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ketika penegak hukum itu sendiri yang mengancam dan di tangan dia pula lah proses hukum, maka secara paradigmatik ini sangat berbahaya, Sobat Era sekalian. Siapa lagi kita mau minta perlindungan? Kepada siapa kita mau minta perlindungan dan pengayoman kalau begitu? Terlebih lagi dalam konteks ini, TNI juga sudah berdiri sejajar mengatakan menolong atau memberikan bantuan kepada Polda. Ini makin menunjukkan seolah-olah yang dihadapi adalah kekuatan bersenjata yang berbahaya. Kelompok separatis misalnya, atau teroris misalnya. Padahal hanya berhadapan dengan seorang ulama yang selama ini memang sangat kritis, yang banyak pengikutnya. Negara dalam keadaan tertib sipil dan tidak dalam keadaan darurat sipil maupun darurat militer. Jadi logika-logika ketatanegaraan ini, Sobat Era sekalian, yang terus terang saya ingin keluhkan. Kalau misalnya kita diancam oleh masyarakat lainnya, kita bisa mengadu kepada penegak hukum. Tapi kalau kita diancam oleh penegak hukum itu sendiri, kepada siapa kita mengadu? Jadi walaupun benar pernyataan Kabid Humas itu, tapi menurut saya sebaiknya tidak disampaikan. Karena begini, kalau mau jujur, sekarang masyarakat justru pada titik terendah untuk percaya dengan penegak hukum dalam kasus ini. Tidak heran misalnya banyak kalangan mendesak untuk pembentukan tim independen. Mulai dari masyarakat sipil misalnya, koalisi masyarakat sipil, beberapa anggota DPR misalnya, juga kami misalnya. Dan banyak lagi komponen yang melihat bahwa perlu adanya pembentukan sebuah tim independen tersebut. Jadi barangkali kepada kawan-kawan penegak hukum sekalian, kita kan harus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau misalnya kita mau ditarget, mudah sekali bagi penegak hukum untuk memenjarakan siapapun, bahkan untuk menghilangkan nyawa siapapun. Tapi bukan itu tujuan kita bernegara. Tujuan kita bernegara adalah kita ingin merasa dilindungi. Lalu dengan perlindungan itu mudah-mudahan kita bisa belajar untuk menjadi cerdas, dan kemudian kita bisa sejahtera, dan kita bisa membawa misi perdamaian di dunia ini. Mudah-mudahan itu sekedar lontaran biasa saja, karena bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan kebenaran itu adalah kebenaran pihak penegak hukum, walaupun mereka sudah mengatakan sudah ada bukti dan penyidikan. Karena masalahnya tidak hanya soal kepemilikan senjata, tapi soal tewasnya 6 orang tersebut. Apakah sudah melalui sebuah prosedur yang diperkenankan sebagai sebuah keadaan yang mendesak terpaksa sehingga menghilangkan 6 nyawa? Dan jangan lupa yang dihilangkan itu adalah 6 nyawa, bukan 1 atau 2 orang yang memegang senjata api, kalau misalnya senjata api itu ada. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengar ini. Walaupun Presiden melalui Doni Gahral Adian mengatakan menyerahkan kepada Polda Metro Jaya, itu sama saja dalam bahasa atau ungkapan sehari-hari, jeruk makan jeruk. Kita inginkan sebuah kebenaran, bukan sebuah pembenaran. Dan kita tidak boleh menuduh, tapi tidak boleh juga mengatakan bahwa FPI sudah pasti salah. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.